Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu, saudara-saudariku semua dalam keadaan baik-baik, diberkati oleh Tuhan dan dipenuhi dengan sukacita. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kesatuan gereja. Kita harus menjaganya. Kesatuan gereja harus dijaga. Ini adalah tugas kita bersama sebagai orang-orang percaya. Gereja di mana kita berbakti harus terus dijaga kesatuannya. Kita harus kompak dan bersatu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 20 sampai 22, doa Tuhan Yesus untuk gerejanya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi Yohanes 17 saudaraku ayat 1 sampai 26 ini adalah doa Tuhan Yesus bagi kesatuan orang-orang percaya, bagi murid-murid Tuhan atau bagi gereja Tuhan. Kesatuan gereja saudaraku mencerminkan kasih Allah yang mempersatukan saudaraku, dan yang akan membuat orang-orang yang belum percaya melihat kasih saat kita bersatu, dan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Bila kita bersatu, nyata kasih Yesus dalam kehidupan dan persekutuan kita, maka orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan tertarik saudaraku. Nah, pada saat ini ada 5 kebenaran dari firman Tuhan bagaimana kita menjaga kesatuan gereja, saudaraku. Mari kita pelajari. Yang pertama, fokuskan perhatian kita pada kesamaan dan bukan pada perbedaan, saudaraku. Ya, pastinya dalam persekutuan kita atau dalam gereja kita. Efesus 4 ayat 3 sampai 6 berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua, di dalam semua. Jadi perbedaan di dalam tubuh gereja Tuhan pasti ada, saudaraku. Ada perbedaan pribadi, perbedaan status sosial, pendidikan, ekonomi, perbedaan suku, bahkan perbedaan hobi yang bermacam-macam. Saudaraku, dalam gereja tidak mungkin ada keseragaman semuanya. Karena itu semua, saudaraku, bukan maksud Allah menciptakan manusia dan gereja. Pasti ada perbedaan. Tetapi kita harus mencari kesamaannya di dalam kasih Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan saudara kita dapat bersatu dalam gerejanya, dan untuk dapat bersatu kita harus melihat kesamaan kita di dalam Tuhan Yesus, iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah kita, saudaraku, ya, dalam Efesus 4 ayat 3 sampai 6 tadi, Dia adalah Tuhan juru selamat kita, Bapa kita, kita satu baptisan. Itulah yang membuat kita bisa bersatu. Kemudian yang kedua, saudara, menjaga kesatuan gereja, jangan menuntut sesuatu yang berlebihan kepada sesama anggota gereja. Roma 15 ayat 7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi jangan, saudara, kita tidak bisa menerima orang lain yang berbeda atau orang lain yang ada kekurangan. Ada orang menjadi kecewa di gereja, menjadi mundur di gereja karena menuntut orang lain. Mereka ingin orang lain itu ideal atau mengasihi mereka, atau
menghargai mereka, memuji mereka, begitu saudaraku. Orang yang mundur dari gereja karena tuntutannya tidak terpenuhi adalah juga contoh dari orang-orang yang tidak sempurna. Ya, tidak sempurna dalam kesabaran, tidak sempurna dalam kasih, tidak sempurna dalam kerendahan hati. Makanya mereka mundur dari gereja. Kita tidak boleh, saudaraku. Ya, kita harus kuat dan tidak mundur dari gereja di mana kita menjadi anggota gereja. Kemudian menjaga kesatuan gereja yang ketiga, hidup dan kembangkan keramahan, kasih mesra dan saling mengampuni di dalam jemaat. Efesus 4 ayat 31 sampai 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah itu dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudaraku, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah itu akan menghancurkan kesehatian, kesatuan gereja. Banyak saudaraku, hal ini yang membuat gereja terpecah belah. Kita harus menghindari. Buang itu semua sampah saudaraku. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan macam-macam itu sampah, buang. Supaya kita menjaga kesatuan dalam gereja. Dan kebenaran yang keempat, menjaga kesatuan gereja, selesaikan perselisihan dengan cara yang baik dan benar. Kalau ada perselisihan ya saudaraku ya. Nah, Tuhan mengajarkan dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali karena dia bertobat, saudaraku. Jika ia tidak mendengarkan kau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi. Perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, ya sudah, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi inilah cara bagaimana saudaraku, bila ada perselisihan, perbedaan pendapat, kesalahan yang dilihat pada sesama anggota, nasihatilah mereka dengan baik-baik agar dia dapat berubah dan bertobat dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya. Dan yang kelima, menjaga kesatuan gereja, dukunglah setiap hamba Tuhan dan para pemimpin yang ada di gereja kita. Dukung mereka. 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang berjerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pengerja patut mendapat upahnya. Saudaraku, memang tidak ada pemimpin di dalam gereja atau hamba Tuhan yang super sempurna atau sempurna, tidak ada. Tetapi tetap mereka memerlukan dukungan kita, doa kita, support kita, baik untuk mengoreksinya dengan kasih maupun untuk mendukung pelayanannya, saudara, supaya ada kesatuan dalam gereja. Kita harus mendukung hamba-hamba Tuhan dengan doa, dengan daya, dan dengan dana. Jadi saudaraku, inilah 5 kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menjaga kesatuan gereja. Juga gereja-gereja di mana kita melayani. Yang pertama, fokuskan perhatian pada kesamaan bukan pada perbedaan. Yang kedua, jangan menuntut sesuatu yang berlebihan kepada sesama anggota gereja. Yang ketiga, menjaga kesatuan gereja, hidup dan kembangkan keramahan, kasih mesra dan saling mengampuni di dalam jemaat, di dalam gereja. Yang keempat, menjaga kesatuan gereja, selesaikan bila ada perselisihan dengan cara yang baik dan benar sesuai firman Tuhan. Yang kelima, menjaga kesatuan gereja, dukunglah setiap hamba Tuhan
dan para pemimpin kita dalam doa, daya, dan dana. 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami, siapapun yang melihat, mendengar Morning Spirit ini, menjadi orang-orang yang menjadi berkat dalam gereja. Kami bisa menjaga kesatuan gereja supaya jangan terpecah belah, supaya jangan ada orang-orang yang mundur Tuhan. Tapi kami semua bertumbuh bersama-sama, memuliakan nama Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, menjadi saksi bagi Tuhan Yesus untuk dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.